Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga pagi ini Ananda tetap sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekarang berjumpa lagi dengan Ibu Weni dalam pembelajaran matematika peminatan. Matematika sangat mudah. Sebelum memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk materi baru, yaitu mengenai rumus penjumlahan keperkalian sinus dan kosinus untuk kelas 11 matematika peminatan. Kompetensi dasarnya yang pertama membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus, dan kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Indikator pencapaiannya pertama, menentukan jumlah dan selisih sinus dua sudut. Yang kedua, menentukan jumlah dan selisih kosinus dua sudut. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu siswa dapat membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk lebih jelasnya, maka Anda simak video ini ya. Yaitu materi hari ini mengenai rumus penjumlahan keperkalian sinus dan kosinus. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai rumus perkalian kepenjumlahan sinus dan kosinus. Yang pertama itu perkalian kepenjumlahan, dan hari ini penjumlahan keperkalian. Jadi antara dua materi ini ada kaitan atau ada hubungannya berdasarkan rumus perkalian sinus dan kosinus yang telah kita bahas terdahulu. Maka kita dapat menurunkan lagi menjadi rumus penjumlahan keperkalian sinus dan kosinus. Maka dapat kita simpulkan rumus penjumlahan keperkalian sinus dan kosinus yaitu merupakan bentuk manipulasi dari rumus hasil kali sinus dan kosinus yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi pada materi sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi selanjutnya atau materi hari ini. Jadi Ibu harapkan kepada Ananda semua untuk selalu mengikuti pembelajaran matematika baik wajib ataupun peminatan. Karena jika Ananda sampai ketinggalan, maka Ananda sendiri yang susah nanti atau tidak mengerti dengan materi yang Ananda pelajari pada hari ini. Karena pembelajaran sebelumnya itu tidak Anda ikuti. Maka untuk memahami pembelajaran hari ini, Ananda akan mengalami kesulitan. Jadi Ibu sarankan itu ya. Lanjut. Untuk rumusnya, untuk rumus penjumlahan keperkalian sinus dan kosinus, yang pertama yaitu sin A ditambah sin B sama dengan 2 dikali sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurang B. Yang kedua, sin A dikurang sin B sama dengan 2 dikali cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Untuk yang ketiga, cos A ditambah cos B sama dengan 2 dikali cos setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurang B. Untuk yang keempat yaitu cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 dikali sin setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Untuk lebih jelasnya, maka pelajarilah contoh soal berikut ini. Lanjut.
Ini maaf ya Nanda, agak lama karena soal yang pertama yaitu tentukanlah nilai dari sin 75 dikurang sin 15. Maka kita jawab. Kita gunakan rumusnya di sini sin dikurang sin, maka kita gunakan rumus sin A dikurang sin B sama dengan 2 dikali cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Di mana di sini yang A-nya adalah 75 dan B-nya adalah 15. Jadi nilai A ini kita ganti menjadi 75 dan B ini kita ganti menjadi 15 sehingga menjadi sin 75 dikurang sin 15 sama dengan 2 dikali cos setengah dalam kurung 75 ditambah 15 dikali sin setengah 75 dikurang 15. Jadi kita sederhanakan 75 ditambah 15 itu 90 dibagi 2 cos 45. 75 dikurang 15 60 dibagi 2 itu 30. Sehingga kita masukkan nilai cos 45-nya setengah akar 2 dan sin 30 itu setengah. 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah. Lalu ini kita sederhanakan lagi. 2 dikali setengah akar 2 yaitu akar 2. Akar 2 dikali setengah. Maka kita dapatkan hasilnya setengah akar 2. Sehingga sin 75 dikurang sin 15 sama dengan setengah akar 2. Lanjut soal yang kedua. Tentukanlah nilai dari cos 165 ditambah cos 75. Jawab. Tunggu ya. Ini jadi dari soalnya cos 165 ditambah cos 75 yaitu kita gunakan rumus cos A ditambah cos B sama dengan 2 dikali cos setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurang B. Di sini A-nya adalah 165 dan B-nya adalah 75. Sehingga kita ganti nilai A dan B-nya cos 165 ditambah cos 75 sama dengan 2 dikali cos setengah 165 ditambah 75 dikali cos setengah 165 dikurang 75. Lalu kita sederhanakan lagi. 165 ditambah 75 itu 240 dibagi 2 dapatnya 120. 165 dikurang 75 itu 90 dibagi 2 dapatnya 45. Sehingga kita dapatkan 2 dikali cos 120 dikali cos 45. Nilai cos 120 itu terletak pada kuadran K2 sehingga nilai cosnya itu bernilai negatif, itu negatif setengah. Untuk cos 45 itu setengah akar 2. Lalu kita sederhanakan lagi. 2 dikali negatif setengah negatif 1 dikali setengah akar 2 kita dapatkan hasilnya negatif setengah akar 2. Sehingga cos 165 ditambah cos 75 sama dengan negatif setengah akar 2. Lanjut untuk soal yang ketiga. Tentukanlah nilai dari cos 75 ditambah cos 15 per sin 75 dikurang sin 15. Jadi dari soalnya ini kita akan menggunakan dua rumus. Untuk yang atas ini kita gunakan rumus cos A ditambah cos B sama dengan 2 dikali cos setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurang B. Untuk yang bagian bawah ini kita gunakan rumus sin A dikurang sin B sama dengan 2 dikali cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Jadi untuk jika Anda menemukan soal seperti ini, selesaikan dulu satu persatu. Yang bagian atas ini gunakan rumus yang pertama dan bagian bawah gunakan rumus yang kedua. Sehingga penyelesaiannya cos 75 ditambah cos 15 per sin 75 dikurang sin 15 sama dengan yang ini sebagai A dan ini sebagai B. Kita ganti nilai A dan B-nya 2 dikali
2 dikali cos 75 ditambah 15 per 2 dikali cos 75 dikurang 15 per 2. Dan yang bawahnya kita gunakan rumus yang kedua, yaitu untuk rumus sin A dikurang sin B, maka sama dengan 2 dikali cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Sehingga menjadi 2 dikali cos 75 ditambah 15 per 2 dikali sin 75 dikurang 15 per 2. Lalu kita sederhanakan, 75 ditambah 15 itu 90, dibagi 2 dapatnya 45. 75 dikurang 15, 60, dibagi 2 dapatnya 30. Lanjut, 75 ditambah 15, 90, dibagi 2, 45. Jadi ini sama, sin 30. Lalu, ini bisa kita coret. 2 cos 45 sama 2 cos 45 yang di bawah itu bisa dicoret, sehingga yang tinggal itu cos 30 per sin 30. Kita masukkan nilai cos 30 itu setengah akar 3 dan sin 30 itu setengah. Lalu kita sederhanakan lagi, kita ubah menjadi bentuk perkalian sehingga menjadi setengah akar 2 dikali 2 per 1. Sehingga menjadi akar 3. Kita dapatkan hasilnya akar 3. Maka cos 75 ditambah cos 15 per sin 75 dikurang sin 15 hasilnya adalah akar 3. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan, bisa melalui WA group atau langsung ke Ibu. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kisi-kisi soal ujian semester karena materi kita sudah habis. Sekian, terima kasih. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.